ini kalau tahu ada makhluk lain, maka dia akan merasa terancam dan akan menggigit atau membelit Anda. Lanjut. Ya, lanjut silakan Mas. Mohon dibuka semua ya. Nah, jadi untuk menghindari gigitan ular, silakan dibuka semua. Nah, kita harus pakai APD. Kemudian kita tidak boleh berjalan sendirian. Jadi ini edukasi ke masyarakat ya. Kemudian kita harus bekerja hati-hati kalau ada semak belukar, kalau ada lubang-lubang. Dan kalau ada ular tidur ya jangan diganggu karena dia akan merasa terancam. Dan ketika kita itu melihat eh, tempat-tempat yang berisiko ada ularnya, maka kita harus membawa penerangan untuk menghindari ular tadi. Oh iya. Boleh, enggak tolong. Iya, iya, oke. Ya, lanjut ya. Nah, kemudian kalau misalnya ular itu sudah mati dan ada di dekat kita, jangan dimainkan terutama taringnya karena dia masih bisa untuk menginjeksikan isi bisanya meskipun dia sudah mati. Karena kantong bisanya itu dari kontraksi muscle. Lanjut. Nah, ya. Jadi kalau kita mau ular itu tidak ada, kita harus bersihkan rumah kita, rumput-rumput kita potong, kita tidak boleh memelihara hewan-hewan di dalam rumah ataupun terima kasih dokter. Kemudian kalau rumah kita dekat sumber air ya. Kemudian genangan air, ada katak di situ. Hati-hati karena katak itu adalah makanan dari si ular. Kemudian kalau Anda melihara burung nih di Pamekasan, saya dengar kan waktu saya datang, kemudian ada banyak saudara di Madura ya, karena memang orang tua saya tuh dari Bangkalan situ. Di Pamekasan saya juga punya banyak saudara itu banyak memelihara hewan, misalnya ayam, burung, dan sebagainya. Nah, itu hati-hati karena si ular bisa masuk karena ada makanannya. Dan kalau ada tumbuhan yang menjorok ke rumah Anda harus potong supaya ular tidak masuk. Lanjut. Ya, jika Anda suka memancing atau Anda suka menjala ikan dan ketemu ular di situ, jangan diambil pakai tangan ya, karena ular itu akan merasa terancam dan menggigit Anda. Dan jika Anda mengemudikan mobil atau sepeda motor dan melindas ular, ularnya tidak mati dan bisa masuk ke dalam mobil atau motor Anda. Dan kalau ada atraksi-atraksi yang mempertontonkan gigitan ular, Anda harus hati-hati karena bisa saja orang yang melakukan atraksi itu tidak bisa menghandle si ular dan ularnya bisa menggigit penonton. Lanjut. Nah, jadi yang terbanyak di Pamekasan adalah ular kobra, kobra Jawa. Dia mendapatkan sebuah nekrosis, sitotoksin, kemudian neurotoksin, dan uh, kondisi kardiotoksin. Lanjut. Jadi dalam kondisi seperti itu, ini yang kobra Sumatera ya, dia juga bisa menyemburkan bisa ularnya. Sehingga kita memang harus sangat berhati-hati dengan ular kobra yang sangat banyak ada di Pamekasan. Lanjut. Nah, ular meleng ini juga cukup banyak dan sering menimbulkan sebuah kematian. Beberapa tahun yang lalu saya pernah dapat rujukan dari Pamekasan dengan kondisi dari Sumeneb ya, waktu itu terus dibawa ke Pamekasan dengan kondisi gagal nafas karena digigit ular meleng. Jadi dalam kondisi seperti ini, maka step yang harus dilakukan tata laksananya adalah first aid yang benar, kemudian pemberian pertolongan airway breathing sirkulasi, jadi pasanglah ETT, pasanglah ventilator lebih dulu, baru membingungkan diri dengan antivenomnya. Karena kalau kita membingungkan diri dengan antivenom lebih dulu, tapi tidak melakukan pertolongan airway breathing sirkulasi, ya tentunya pasiennya bisa fatalitas. Lanjut. Nah, ini bedanya weling dan welang. Kalau welang itu garisnya sampai seluruh tubuhnya, sedangkan yang weling di bagian perutnya hanya berupa garis yang putih, tidak ada garis hitam yang melingkungi seluruh tubuhnya. Lanjut. Nah, king cobra ada di daerah Pamekasan ya, terutama untuk orang-orang yang memelihara ular. Dan king cobra ini beberapa kali menimbulkan sebuah masalah di Pamekasan karena ada komunitas reptil, ada orang-orang yang melihara ular ya, dan menimbulkan sebuah insiden kasus gigitan ular. Nah, antivenomnya sudah ada teman-teman ya, jadi jangan khawatir. Kami semua sudah mengedrop antivenom itu di Provinsi Jawa Timur.
Jadi sebetulnya kebutuhan antivenom itu sudah ada, tapi mungkin teman-teman belum tahu. Nah, jadi nanti kita buat WA, kalau ada kasus silahkan ditaruh di situ dan saya akan menolong Anda. Begitu. Lanjut. Nah, ini ular tanah. Ular tanah adalah dominansi utama di Pamekasan. Kasus ular tanah yang menyebabkan kematian sangat banyak. Nah, seperti di Bangkalan, kalau ada kasus seperti ini, silahkan kita saling berkontak di WA Group tadi, dan kita akan mengirimkan. Kalau sekarang kita akan punya polihemato. Biosafe juga ada, hanya karena beberapa tahun ini Biosafe mengalami kendala standarisasi oleh WHO, jadi mulai tahun yang lalu Biosafe ini tidak diproduksi lagi. Baru nanti katanya tahun ini di bulan Juli baru diproduksi lagi. Lanjut. Nah, untuk ular hijau di daerah Pamekasan banyak. Dia menimbulkan sebuah perdarahan, blister-blister seperti luka bakar, dan ini biasanya adalah ular pohon. Lanjut. Nah, pada hakikatnya, patofisiologi dari neurotoksin adalah asetilkolin berikatan dengan reseptornya dan menimbulkan sebuah kontraksi otot-otot. Nah, pada waktu ada venom, maka tidak terjadi sebuah ikatan antara asetilkolin dan reseptornya. Jadi terjadi sebuah paralisis. Antikolin esterase, contohnya neostigmin, bisostigmin, dan sebagainya bisa digunakan. Kemarin saya mendapatkan sebuah masukan bahwa di Filipina digunakan juga oral neostigmin ini. Jadi kalau di Indonesia ada, nanti mungkin kalau di puskesmas bisa kita bagikan itu sebelum masuk antivenom di rumah sakit. Karena kalau antivenom bisa diberikan di rumah sakit dan dibutuhkan alat-alat penunjang, misalnya salah satunya adalah ventilator. Ya, lanjut. Jadi tanda gejalanya kayak gini. Jadi untuk yang neurotoksin, misalnya kobra, king kobra, weling, welang, maka Anda harus melakukan tes ini ya, melirik ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, atau oftalmopegia. Lihatlah dia ptosis atau enggak. Ptosis adalah kelumpuhan dari otot kelopak mata atas. Jadi dia enggak bisa membuka seperti orang mengantuk. Kemudian ptosis, disfagia, dyspnea, abdominal cramp, peripheral paralysis, dan respiratory failure. Lanjut. Pada hematoksin seperti yang ada di Pamekasan, yaitu ular tanah dan ular hijau, berbeda dengan patofisiologi neurotoksin tadi. Hematotoksin itu merusak faktor-faktor pembekuan darah, sehingga yang terjadi adalah perdarahan hebat, dan karena perdarahan hebat, maka yang terjadi adalah orang itu akan di IC, disseminated intravascular coagulopathy. Lanjut. Nah, pada orang ular berbisa dan tidak berbisa itu dibedakan dengan keberadaan sisik loreal. Sisik loreal itu adalah sisik di antara sisik mata dan sisik hidung yang membedakan ular yang tidak berbisa dengan berbisa. Sisik loreal adanya di ular tidak berbisa. Nanti nek aku pulang ya, aku tak coba mampir Pamekasan karena saya memang mau nyekar tuh ke Bangkalan, ke ini nenek moyang ya. Jadi nanti saya tak mampir ya Dokter Budi kalau boleh ya Dok, tak bawakan ular berbisa dan tidak berbisa biar teman-teman di UGD tahu mana itu sisik loreal. Oke, lanjut. Nah, untuk yang non venomous itu atau yang tidak berbisa, bekas gigitannya mirip dengan babras dan luka robek karena giginya seperti pisau bermata dua, jadi akan ada luka robekan. Lanjut. Tetapi pada ular berbisa karena berupa taring, maka lanjut ya, maka bekas gigitannya hanya berupa tusukan dan tidak harus berjumlah dua, jadi bisa satu, bisa dua, bisa lebih dari dua. Lanjut. Nah, ini karena ular berbisa itu lewatnya adalah limfogen, jadi bukan lagi hematogen ya teman-teman menurut riset terakhir, maka pompa daripada kelenjar getah bening itu diaktifkan kalau kontraksi otot-otot. Jadi ototnya dibuat tidak kontraksi atau imobilisasi supaya pompa kelenjar bening di mana ada bisa ular di situ tidak menyebarkan bisa ularnya ke seluruh tubuh. Dilakukanlah imobilisasi. Lanjut. Jadi kalau kita tidak tahu jenis ularnya, lanjut. Maka kita lakukan imobilisasi ya dok ya. Oh belum, kembali lagi dokter. Tapi kalau kita tahu jenis ularnya, yaitu misalnya weling, welang, ular-ular neurotoksin ya, kemudian ular Papua dan ular laut, ini di
Pamekasan dekat laut juga, maka bisa kita tambah elastic bandit. Untuk ular tanah, ular hijau, kobra, king cobra, karena ada sitotoksin yang menyebabkan pembengkakan, maka elastic bandit tidak perlu diberikan, tidak direkomendasikan. Lanjut. Nah, kalau itu sistemik, maka kita membutuhkan anti bisa ular. Oke, sekarang kita berhenti di anti bisa ular ini. Jadi saya kasih tahu ya, kenapa anti bisa ular sabu biosif tiba-tiba ada. Karena di tahun lalu sabu biosif itu mengalami sebuah proses standarisasi dan ternyata harus diperbaiki. Dan WHO meminta untuk tidak produksi dulu. Baru nanti produksi di bulan depan, teman-teman. Makanya nggak ada biosif. Jadi biosif nggak ada bukan salah saya loh ya, tapi karena memang Bio Farma berhenti produksi akibat standarisasi yang dilakukan oleh WHO. Nah, tapi sekarang ini bulan depan dia sudah bisa produksi lagi. Berita yang kedua, kita ini sudah beli antivenom sejak 2022 dari Australia dan dari Thailand. Ini ya, semuanya sudah ada monovalen. Hanya saja karena keterbatasan para dokter di Indonesia yang susah untuk mengerti tentang jenis ular, identifikasi ular, maka mulai tahun ini kita hanya membeli polineuro dan polihemato. Jadi kalau di Pamekasan ada perdarahan, gigitan ular, terus ada perdarahan, APTT, PTT, INR meningkat, trombositopeni, maka Anda silahkan memberikan polihemato yang putih itu. Tapi kalau pasien datang dengan ptosis, gagal nafas, maka diberikannya lah polineuro. Jadi nanti mulai bulan ini akhir ya, nanti datang saya sendiri udah dikasih tahu tanggal 30-an tuh datang semua ke Kementerian Kesehatan dari Thailand. Nah, nanti akan dibagikan ke Provinsi Jawa Timur. Nah, nanti saya coba untuk Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan yang sudah pernah training untuk bisa diberikan di kabupaten masing-masing. Nanti kalau di kabupaten sudah bisa diberikan, kita bikin WA group ya teman-teman. Jadi kalau nanti ada kasus silakan dimasukkan di sana. Ngambilnya nggak jauh-jauh, tapi akan ada ACC dari saya karena untuk identifikasi ularnya gitu. Lanjut. Nah, jadi udah tenang ya teman-teman ya, ada ya. Terus yang ini, antikolin esterase ini hampir di semua puskesmas akan kami kirimkan seperti di Papua. Jadi nanti semua puskesmas akan dapat, apalagi kalau ternyata bisa oral, nanti kita akan berikan gratis dari Kementerian Kesehatan. Ya, oke lanjut. Nah, jadi karena venom itu membakal dari antivenom, maka sekarang ini kami mulai start loh teman-teman, riset antivenom baru, yaitu berupa najas putatik, najas matana, dead elder, dan mikropekis CKHK oleh Kementerian Kesehatan. Kebetulan saya ketuanya, kita sudah mengajak 4 universitas dan BRIN untuk membuat antivenom. Startnya adalah di bulan Juni besok. Doakan ya teman-teman supaya kita segera mempunyai antivenom baru. Lanjut. Nah, sekarang ini pada kasus-kasus semburan dari ular kobra, maka kita lakukan irigasi 3-6 liter pakai air atau pakai cairan infus sampai hiperemi yang ada di bola mata itu hilang. Karena semburan dari kobra ini bisa menimbulkan kebutaan. Tapi kalau kena tangan, kena kulit, tidak menimbulkan sebuah masalah. Lanjut. Ya, sudah. Iya, terima kasih. Nah, jadi ini adalah alat untuk deteksi yang ada di Australia dan juga ada di Taiwan untuk deteksi ular. Nah, nanti karena masih ada kobra saja, ya nanti saya kirim untuk Dr. Budi spesial ya untuk Rumah Sakit Pamekasan untuk deteksi. Ya memang lebih susah ya karena kan pakai urin dan pakai darah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Dokter Maha. Yo, nanti aku mudik dok, jangan khawatir dok, aku mampir dok. Siap. Yo, sekarang sudah bisa langsung naik pesawat dok ke Kediri Jakarta. Oh iya. Yo, itu dok. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, di buku itu, dok, apa bukunya udah dibagi apa belum, Dokter Budi? Nek belum tak kirim sebentar lagi ya. Nah, di buku pedoman itu sudah dibedakan fase lokal dan sistemiknya, sehingga yang diberikan antivenom itu ya di fase sistemik sesuai dengan indikasinya. Kalau di fase lokal cukup dilakukan suportif simptomatik dan imobilisasi, dok. Nah, saya harap teman-teman mengikuti petunjuk dari Kementerian Kesehatan ini. Jadi betul-betul indikasi pemberian anti bisa ular tuh sesuai gitu. Lanjut. Nah,
Untuk teman-teman yang di UGD, cara yang paling mudah misalnya nih, kayak tahu rumah sakit Pamekasan pasiennya banyak toh ya, labnya tuh numpuk-numpuk gitu kan. Nah, maka bisa pakai cara 20 WBCT dulu di UGD karena cuma 20 menit dengan cara mengambil darah 2 mili terus ditaruh di botol kaca. Jadi kalau punya antibiotika bekas jangan dibuang ya, dibersihkan, dikeringkan, terus diberikan darah 2 mili tadi didiamkan 20 menit. Kalau dia menggumpal, interpretasinya adalah ada tiga. Satu, ularnya hemotoksin tapi fase lokal. Dua, ularnya neurotoksin tapi fase sistemi, fase neurotoksin, kemudian ular tidak berbisa. Tapi kalau dia encer, berarti dia ular hemotoksin dan fase sistemik. Begitu dok. Nah, jadi cara ini bisa dengan mudah kalau nunggu APTT, PTT, INR lama atau pasiennya nggak punya BPJS misalnya, sehingga nggak bisa cek APTT, PTT, INR yang harganya ratusan ribu. Jadi cukup pakai 20 BPJT saja. Begitu dok. Jadi nanti dokter Budi nggak bingung klaimnya gigitan ular 50 juta kayak dokter Agus Varyono di Bojonegoro itu dok. Gitu. Nah jadi kalau dengan ini murah banget, cuma 5.000 gitu. Tapi jangan khawatir dokter Budi, aku ini lagi beraudensi dengan karena program ini di Kemenkes ya, supaya inasi bijisnya berubah untuk gigitan ular. Sehingga bisa di-cover semuanya dok. Karena kan selama ini inasi bijisnya sangat kecil ya, sehingga agak susah untuk di-cover BPJS. Nah, saya berharap audensi kita dengan BPJS berhasil inasi bijisnya bisa diganti. Sehingga sesuai dengan keuangan dari inasi bijis yang harusnya kalau di cover anti bisa ular dan sebagainya ya minimal tidak 250.000 seperti selama ini terjadi gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk RPP ini adalah untuk ular-ular yang ada di Pamekasan, contohnya ular tanah sama ular hijau ya dok. Dengan pembengkakan kadang juga bisa ular kobra dan king kobra yang ada sitotoksin pembengkakan. Kemudian pembengkakan ini diukur setiap 2 jam sekali dok. Nah, tadi bukan dari pembengkakan sampai besok paginya, bukan 2 jam sekali. Misalnya 2 jam pertama 2 cm, 2 jam berikutnya 10 cm. Kalau ada peningkatan 2 kali lipat, maka dia menunjukkan sebuah fase sistemik. Nah, oke, lanjut. Nah, sekarang cerita tentang keberadaan antivenom dan pelaporannya. Saya kira masalah kemarin sampai galau ya dokter Budi ya. Dokter Budi ya saya galau. Begini dokter Ah, Budi, ya, karena memang dok waktu itu aku ya paham dok namanya direktur ditangisi anak buah pasti bingung ya dok. Nah jadi untuk keberadaan antivenom kita sudah beli lagi nih seharga 6 miliar dok. Aku udah berhasil dok minta 6 miliar. Nah nanti tahun depan moga-moga 20 miliar yang aku minta dikasih sama presiden baru kita. Nanti Pak Budi tak ajak ya ngadep Pak Prabowo mau ya Pak ya. siap, siap. Sip. Soalnya Madura iku akeh kasusnya memang iya toh. Nah jadi kita sih berharap antivenom yang dibelikan itu dalam waktu singkat udah datang. Kemarin aku udah ke Bangkok, dikasih tahu kalau akhir Mei ini sudah datang. Nah, tadi kita prioritaskan terutama Jawa Timur yang kasusnya memang banyak ya, dok. Aku coba untuk membuat sistem baru di mana diberikan di kabupaten sama di rumah sakit. Meskipun rumah sakit mungkin pemberiannya nggak bisa banyak ya dok, tapi nanti habis diganti gitu loh dok. Jadi seperti yang kulakukan di Subang. Jadi Subang itu kita kasih polineuro, polihemato 44 gitu, jadi 8. Kemudian ketika ada kasus, ya mohon maaf teman-teman, kalau ada kasus kontak aku ya, karena kalau kalian salah memberikan antivenom seperti yang terjadi di Rumah Sakit UI dan RSCM dan berlanjut fatalitas, aku gak bisa nolong kalau kalian nggak kontak aku. Jadi karena kontak aku itu gratis ya, nggak apa-apa. Nanti kita bikin WA ya, Dokter Budi ya, bikin WA tuh. Dokter Ayu suruh bikin apa? Dokter Sri Siap, Ayunda siap. suruh bikin WA, di mana WA ini Ibu isinya adalah dokter, teman-teman yang mempunyai sangkut paut udah sama dibuat gigitan grup. ular, misalnya UGD, ICU gitu ya dok ya. Nah, nanti kalau ada kasus gigitan ular, kita bisa kolaborasi identifikasi. Nah, setelah identifikasi, ya setelah ketahui ini ular apa, dosisnya gimana, ya silahkan dirawat selanjutnya. Gitu, gratis kok dok itu. Karena ya kita tahu kalau itu salah seperti yang dialami RSCM dan RSUI kemarin,
ular tidak berbisa dikasih antivenom, Dok. Keluarganya marah, Dok. Aku sampai, oh ya Tuhan, gimana nih, gitu kan ya. Ya untung keluarganya itu tidak menempuh jalur hukum, Dok. Pokoknya mereka harus minta, waktu itu minta jaminan saya kalau keluarga ini yang sakit ini nggak apa-apa, kayak gitu, Dok. Nah, jadi ya aku harus bikin jaminan mereka. Jadi saranku adalah setiap ada kasus silahkan dikonsultasikan dulu sampai nanti poison center virtual saya jadi, sehingga di situ Anda bisa konsultasi secara online, artificial intelligence saya akan membantu otomatis, jadi nggak usah ketemu saya dong. Gitu dong. Hanya kasus-kasus tertentu aja gitu. Nah, yang kedua adalah pelaporan. Kasus-kasus di Pamekasan, mohon ya pelaporannya. Pelaporannya isinya kayak di Borang itu. Jadi ada jenis ularnya, ada diberi atau tidak antivenom, namanya siapa, lokasi di mana. Karena kami ini sedang lakukan pemetaan dengan geospasial. Supaya nanti step selanjutnya, kalau Menteri Kesehatan baru, aku sih berharap Pak Budi yang jadi Menteri Kesehatan ya, Pak Raden Budi loh, bukan Pak Budi Sadikin ya. Pak Raden Budi. Nah, nanti Amin, kita sudah amin. amin. Nah, kita sudah punya mapping geospasial, Dok. Jadi nanti antivenom itu sudah nyampe ke puskesmas gitu. Ya memang nggak bisa langsung ya, Dok, harus bertahap dulu. Karena kalau puskesmas nggak bisa identifikasi nanti salah. Jadi sekarang masih di rumah sakit dulu gitu, Dok. Nah, jadi untuk pelaporannya itu formnya sudah ada, Dok. Nanti tak kirimkan ya. Itu sudah dibuat oleh teman-teman program di Kemenkes, Mas Zainal dan teman-teman. Ada formnya. Nah, kemudian yang kedua adalah pelaporan itu kapan dilaporkan? Ya, itu dilaporkan 1 bulan sekali ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dok. Nah, jadi nanti di Dinas Kesehatan diakumulasi seluruh Jawa Timur. Dan kita hitung kebutuhan antibisa ularnya. Jadi setiap tahun kita update kebutuhannya berapa. Kayak tahun ini kan naik tuh, Dok. Tapi di trimester pertama saya hanya bisa berhasil minta duitnya 6 miliar ke Pak Menteri. Nah, nanti di session kedua saya sudah merencanakan 20 miliar. Karena memang kebutuhan antivenomnya meningkat ya. Nah, jadi dengan demikian nanti nggak galau lagi cari antivenom. Gitu, Dok. Nah, kunci dari semua kondisi ini ketika kita ada di masa transisi dari dulu hanya mempunyai biosafe saja menjadi punya banyak antivenom, kuncinya cuma satu, Dok. Silahkan men-save nomorku. Dokter Budi boleh nomorku dibagi-bagikan ke teman-teman di UGD, boleh. Siap, Gitu. siap. Ya, Dok. Nggak, bukan rahasia kok, Dok. Aman. Kemarin aku itu disuruh sama siapa? Dimas, Dok. Dimas yang di mana tuh? Lamongan, bikin Ya. acara kayak gini. Jadi kayak gitu, Dok. Nah, hari ini tuh kalau kita lihat dengan peningkatan kasus-kasus itu sebetulnya Pamekasan bisa, Dok. Dan seperti yang aku cerita sama dokter beberapa waktu yang lalu, Madura ini sebetulnya bisa terhandle dengan bagus. Pokoknya teman-teman mau konsul kayak kira gitu. Oke, begitu dokter ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih atas paparannya Dokter Maha, luar biasa sekali ya. Kita dapat pencerahan dari beliau ini teman-teman. Untuk sesi berikutnya mungkin saya persilahkan kita buka termin pertanyaan dulu dengan 3 pertanyaan. Silakan teman-teman untuk raise hand yang ingin bertanya. Kami persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Dokter Maha, mumpung beliau masih ada di sini nih. Tanya Bu, tanya. Baik, silakan. Assalamualaikum. Untuk Bu Maha, untuk Bu Maha. Silakan. Selama ini kan di rumah sakit kita pemeriksaan yang rutin itu pemeriksaan yang klinis biasa ya. Kemudian yang lab yang rutin itu kita pasti berpatokan pada PTT ya, yang trombosit ya.
Halo, halo. Halo, ya. Jadi oke, saya paham. Jadi di buku pedoman itu sudah saya tulis sebetulnya pemeriksaannya apa aja. Nah, mohon diikuti. Ya, nanti kalau misalnya ada tambahan, nanti kita bicarakan di WA itu. Tapi pemeriksaan dasarnya untuk yang ular tanah dan ular hijau karena hemotoksin adalah darah lengkap, APTT, PTT, INR, atau kalau nggak ada BTCT, atau kalau nggak ada 20 WBCT. Gitu Pak, jadi nggak boleh, maksud saya gini, jadi saya sarankan nggak usah periksa aneh-aneh. Misalnya periksa dedimer atau fungsi ginjal, fungsi liver. Kalau kita nggak menyarankan nggak usah, karena kemungkinan tidak ada sebuah korelasi dengan sebuah pemeriksaan toksin gigitan ular. Gitu. Wih, males deh. Ya. Nah, jadi kalau masa lalu diperiksa semua, masa sekarang enggak, gitu. Oke, nah, jadi saya berharap kasus gigitan ular tidak menghabiskan BPJS sangat besar di UGD karena pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak diperlukan. Contohnya neurotoksin misalnya wele. Anda lakukan aja pemeriksaan fisik sama darah lengkap. Yang lain-lainnya nggak perlu dong. Kenapa? Karena untuk kondisi neurotoksin yang penting adalah kita mengetahui sistemik atau tidak. Fungsi-fungsi yang lain misalnya, apakah neurotoksin perlu dilakukan APTT, PTT, INR? Enggak. Jadi yang dilakukan adalah yang hemotoksin. Bagaimana kalau Anda tidak tahu itu ularnya jenis apa, maka kalau tidak tahu jenis apa, cukup Anda melakukan pemeriksaan lab darah lengkap. Yang paling penting sebetulnya adalah pemeriksaan fisik. Yang saya alami adalah banyak sekali dokter jaga nih ya, mohon maaf ya teman-teman dokter jaga ya. Aku soalnya kan lama di UGD, 25 tahun di UGD, tanya dokter Budi nih. Nah, jadi kita nggak boleh pemeriksaan fisik cuma langsung mendengarkan auskultasi dengan mendengarkan bunyi jantung. Kalau untuk toksin buat apa? Jadi yang dilakukan adalah pemeriksaan head to toe. Mulai Anda melihat ptosis tidak, oftalmoplegia atau tidak, disfagia atau tidak, disatria atau tidak, bleeding dengan mulut apakah ada perdarahan atau tidak, itu adalah pemeriksaan sederhana yang nggak perlu duit. Itu ya kira-kira Bapak ya. Jadi untuk pemeriksaan-pemeriksaan di UGD silahkan membaca buku itu karena sudah dibuat di buku itu apa saja yang harus dilakukan. Gitu Dok kira-kira. Baik, terima kasih. Sudah nggih. Berikutnya yang ingin bertanya kepada Dr. Maha, Bapak Ibu, silakan raise hand. Atau jangan-jangan udah paham semua nggih. Loh yang tanya dapat hadiah loh ya. Bener loh. Nggih, Nanti Dok. tadi siapa yang bertanya sebelum ini Dok? Dokter apa tuh yang tanya? Dapat hadiah Dokter Akram. nanti. Ya, nanti dapat hadiah Dok, jangan khawatir. Silakan, Bapak Ibu yang ingin bertanya. Berhadapan dengan BPJS, Bu, ya. Nggih, Di mana kadang-kadang dari pemeriksaan, kemudian dari pemberian sabu itu melebihi dari kota yang dikasih BPJS seperti itu. Ya, Makanya oke. saya bertanya, Oke. pemeriksaan yang paling sederhana, ya tadi itu sederhana dari UGD, sehingga kita bisa tahu bahwa ini perlu pemberian sabu atau tidak. Seperti itu. Nah, Yang tidak jawabannya cuma mengurangi. satu. Jawabannya cuma satu, Pak. Bapak konsul dulu pada saya. Karena siapa tahu pemberian Anda salah. Nggak salah BPJS-nya. Di fase lokal nggak boleh diberi antivenom, Pak. Maafkan saya harus ngomong begitu. Karena dari Pamekasan ini IGD-nya jarang sekali loh konsul. Dibedakan dengan Bangkalan ya. Bangkalan setiap ada kasus tuh konsul. Kenapa? Karena untuk kasus yang tidak sistemik ya, untuk fase lokal nggak konsul nggak apa-apa. Tapi untuk fase sistemik,
Nah, Anda harus konsul karena ketika Anda salah dalam memberikan antivenom, contohnya tidak waktunya kasih antivenom, Anda kasihkan antivenom sehingga banyak karena Anda tidak tahu kapan dihentikannya. Karena pada fase lokal, untuk menghentikannya tanda dan gejalanya itu nggak ada, tidak ada tanda gejala sistemik. Oke? Nah, jadi kesalahannya ada di situ tuh Pak. Karena rumah sakit Anda ini, maaf ya Dokter Budi, aku komplain nih. Anda, teman-teman Anda nih nggak pernah konsul, jadi akhirnya pemberian antivenomnya jadi salah, gitu. Terus jenis ularnya juga salah. Contohnya nih, ular tidak berbisa karena Anda tidak tahu identifikasi ularnya, Anda kasih antivenom. Sehingga Anda tidak tahu kapan dihentikannya antivenom ini, wong ular tidak berbisa. Paham ya? Nah, jadi kenapa ini menjadi penting? Sebetulnya kalau kita memang betul-betul belajar dari buku panduan saya, nggak perlu kontak saya terus, nggak perlu. Tapi untuk identifikasi ini memang butuh belajar. Jadi kalau saya sih menyarankannya seperti Babelan ya, nah, itu kita konsul. Nah, konsulnya kan gratis sehingga bisa diketahui jenisnya ular apa dan butuh atau tidak. Sehingga masalah dengan BPJS kita hilang dengan cara kita tahu ini memang butuh atau tidak. Begitu ya, kira-kira ya. Baik, terima kasih. Dokter Akram, apakah sudah, dokter? Sudah. Nih. Baik, ini Boleh dari kok Mbak Lisa. Ya, Iya, karena kan untuk awal ini memang masih bingung kan, tapi nanti kalau sudah berjalannya waktu pasti dokter akan cepat pinternya. Nah, kalau sudah itu selesai ya oke, nggak masalah, gitu dong. Baik. Oke. Berikutnya dari instalasi farmasi ini ada Ibu Lisa, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak Lisa. Mau konfirmasi dokter berkaitan dengan Waalaikumsalam pendistribusi dong, obatnya. Gimana? Untuk pendistribusian obatnya yang harus disiapkan itu kalau mamanya tadi kan banyak ada antivenom, terus biosef masih belum ada dari distributor inti. Terus nanti langkah ke berikutnya mau proses untuk penyediaannya itu sekarang harus seperti apa, dokter? Mohon petunjuknya. Umpamanya itu dari provinsi ngambil dari dinkes provinsi, terus prosedurnya nanti seperti apa? Kalau emang hal tersebut sudah ada jalur pendistribusian melalui puskesmas atau melalui dinkes tadi yang dari provinsi itu, dokter. Mohon petunjuknya itu aja, dokter. Oke, jadi sebetulnya ini udah diterangkan loh Bu. Aku nggak tahu apakah di pertemuan provinsi Ibu diundang atau tidak. Tapi waktu itu kami meminta untuk semua provinsi yang sudah kami training di Jakarta untuk mensosialisasikan bahwa antivenom itu bisa diambil dari provinsi. Nah, itu sifatnya hibah. Jadi hibah itu adalah dari Kementerian Kesehatan dapat gratis gitu Bu. Nah, tapi saya tidak tahu apakah Pamekasan diundang atau tidak. Harusnya diundang gitu Bu. Tapi apakah, maafkan ya Bu, apakah Bu Lisa mengerti atau tidak, aku nggak tahu. Ya. Tapi ini tak ulang. Jadi, Siap, dokter. jadi ini begini Bu, ada dua mekanismenya. Mekanisme pertama adalah karena antivenom itu dibeli oleh pemerintah pusat, oleh Kementerian Kesehatan. Jadi sifatnya hibah gratis. Nah, caranya adalah by case. Nggak bisa, Ibu nyimpen nggak bisa, tapi by case. Cuma cara itu memang bisa kita revisi. Kalau saya kemarin revisi adalah di daerah Subang, yaitu dengan memberikan ke Dinas Kesehatan Subang, Kabupaten Kota. Nah, tapi memang tidak bisa diberikan ke rumah sakit semuanya. Jadi misalnya saya mengasih Subang 10, maka rumah sakit kasih 2 dulu kalau ada case. Soalnya kalau enggak nanti Anda akan sembrono, nggak tahu jenis ularnya, kasih aja akhirnya karuan nanti yang harus mempertanggungjawabkan kepada Menteri Kesehatan, Pak Budi Sadikin saya. Lah kalau Menteri Kesehatannya Pak Raden Budi enak Bu, tapi kalau Budi Sadikin ya saya dimarahi gitu. Nah jadi iya makanya doakan yang Menteri Kesehatannya Raden Budi gitu, lain lagi ceritanya. Ya. Nah, jadi begitu Bu, itu by case yang punyanya pemerintah karena memang gratis.
Nah, kemudian untuk Biosafe seperti biasa, Ibu bisa beli di Bio Farma, distributor Bio Farma. Meskipun untuk antivenom dari Thailand itu distributornya juga Bio Farma. Hanya saja dalam tahun ini kabupaten kota masih belum bisa beli ya Bu, karena kalau kabupaten kota ikutan beli, maka yang dari kementerian itu akan lama dikirimnya, karena dari pihak Thailand dan juga dari Australia itu nggak bisa dipesan dalam jumlah banyak. Jadi harus step by step. Mungkin tahun depan, ya maaf ya Bu, tahun depan baru bisa belinya. Itu. Tapi tetap saya mengingatkan, ketika beli sendiri atau Anda dapat gratis dari Kementerian Kesehatan, identifikasi ular nomor 1 loh Bu. Gak boleh lagi kayak dulu asal kasus gigitan ular salah memberikan antivenom, gak boleh lagi. Karena kalau itu salah, aku gak bisa nolong Anda Bu. Kayak kasus yang tadi saya ceritakan di RSCM dan RSUI. Mereka salah memberikan antivisa ular, yang satunya ular tidak berbisa dikasih antivisa ular dan keluarganya komplain. Nah, saya secara hukum nggak bisa. Anda tahu perubahan dari undang-undang sekarang, Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 itu sangat rentan sekali. Pak Budi ini tahu nih ya. Nah, jadi dengan begitu, saya menyarankan untuk Anda konsul gitu Bu, untuk pemberian antivisa ular. Nah, sekarang untuk pelaporannya. Pelaporan pemakaiannya itu diberikan setiap bulan Bu kepada Dinas Kesehatan. Jadi nanti kalau misalnya Rumah Sakit Pamekasan ini dapat 4 misalnya ya. Untuk kasus A, B, C nggak boleh asal kasus gitu ya. Kemudian diberikan laporan ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan akan ganti 4 itu lagi gitu ya. Nah nanti pemberiannya harus by case juga. Kayak gitu. Nah, saya bisa tolong yang kayak gitu. Tapi kalau semuanya diminta oleh Rumah Sakit Pamekasan, aku nggak bisa, Bu. Karena nanti kalau ada kesalahan pemberian, nah saya yang harus menanggungnya. Karena ide dari program gigitan ular ini dari saya, Bu. Dan saya yang menghadap Pak Menteri Kesehatan untuk meminta uang tadi. 10 miliar, 6 miliar, sama 20 miliar. Jadi nanti yang masuk penjara aku, Bu. Aku nggak mau, gitu. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini, saya pinginnya teman-teman bisa menggunakan itu dengan bijaksana gitu ya. Nggak apa-apa, nanti 1 tahun ini kita belajar dulu, nanti tahun depan pasti udah pinter semua gitu. Nah terus gratis kan Bu, padahal harganya mahal Bu, tak kasih tahu ya, si snack tuh harganya 1 vial tuh 40 jutaan gitu. Nah jadi itu gratis dari pemerintah. Dan untuk si snake memang hanya diberikan di provinsi. Nanti kalau ada kasus kayak kemarin Tuban itu ada kasus ya, siapa Pak Budi ya, teman kita di Tuban yang konsul, aku udah terbedah di Tuban itu tak kirim antivenom itu dari dinas provinsi, jadi tinggal ngambil dan itu gratis. Kalau di Bangkalan tuh ambil ya di provinsi juga, tapi kemarin saya juga berikan di dinas Bangkalan, sehingga di Bangkalan itu untuk yang ular tanah ada stoknya. Nah jadi aku bikinkan jalan keluar aja ya untuk Pamekasan, kita bikin stok di dinas kesehatan Pamekasan sama di rumah sakit. Cuma pengeluarannya harus ACC aku ya, boleh ya Pak Budi ya, karena ACC ini bukan untuk masalah aku, bukan, tapi masalah kebenaran identifikasi dari ularnya. Kalau ularnya nggak berbisa Anda berikan, yo bahaya banget gitu. Tapi kalau berbisa, tentu diberikannya sesuai dengan dosisnya. Gitu aja Pak Budi. Terima kasih Dr. Maha. Ya, Nisa, sudah cukup terjawab ya? Karena Raden Budi, bukan Budi Sadikin, Raden Budi. Gitu. Jadi aku bisa minta uang 50 miliar untuk beli antivenom. Amin, amin. Oke. Terima kasih Amin, dokter. ya, 50 miliar ya, oke ya. Baik. Boleh dokter ke pertanyaan berikutnya nih? Kenapa? Ke pertanyaan berikutnya? Boleh, Oke. gimana? Baik. Berikutnya ada Dokter Rosi nih dok, dokter spesialis bedah di RSUD Smart. Monggo Dokter Rosi, kami persilahkan. Silakan dokter. Ya, selamat sore dok. Selamat sore dokter. Ya, izin bertanya dok, misal kalau andai kata ada pasien di UGD dengan gejala snake bite, kemudian terindikasi secara sistemik, mungkin salah satu indikatornya trombositnya turun misalnya dok, trombositopeni dok. Dan sedangkan dalam kondisi misal itu vaksin venomnya ini sabunya habis dok. Antivenom maksudnya. Iya betul. Antivenomnya habis. Kemudian kan kita usahakan diresusitasi perbaikan KU sebelum mungkin kemungkinan kita butuh bantuan untuk rujukan ke Surabaya misal dok. Nggak perlu dirujuk dok, antivenomnya yang datang. Oh iya dok. Gini loh dok, tak kasih tahu ya dok. Pertanyaan saya ini dok,
Untuk trombositopeni kan selama ini kita memakai transfusi pengganti berupa trombosit TC, Dok, trombosit concentrate plasma, Dok. Misal, Dok, untuk TC itu dalam kondisi TC itu kita kesulitan, apakah bisa ada alternatif FFP atau whole blood atau bagaimana, Dok, untuk menaikkan trombositnya, Dok? Iya dok, maafkan ya dok ya. Pemberian transfusi pada kasus-kasus ular tanah, dokter kan kasusnya ular tanah yang banyak ya di Iya, Pamekasan ya. misalnya, Dok. Ah, Oke, Dok. itu tidak direkomendasikan dok. Jadi jalan Oh, keluar oke. Halo, Dok. Oke, sudah dengar dok suara saya? Iya, Dok. Oke, Dok. Jadi ketika dokter menerima kasus gigitan ular, Dengan nah itu trombositopeni, Dok. segera lapor dok, meskipun masih fase Oke. lokal. Ya, nah Oke. jadi nanti kita akan bantu cek di dinas kesehatan, itu yang saya lakukan di Bangkalan ya. Kita lakukan pengecekan di dinas kesehatan. Ternyata dinas kesehatan ada. Nah jadi kalau dinas kesehatan ada, biasanya saya kirim, dokter bisa tanya dokter Makrus tuh ya, kepala UGD-nya Bangkalan tuh. Saya kirim meskipun masih fase lokal, ya kan? Saya kirim gitu. Oke. Nah kemudian ketika fase sistemik biasanya besoknya atau beberapa jam setelah itu, gitu kan dok ya. Nah diberikan. Waktu diberikan dia akan ngomong, dokter Maha tadi udah tak berikan, gitu ya. Oke. Kalau udah diberikan, berarti kan di dinas kesehatan harus ditambah lagi toh untuk menambah stok dari rumah sakit, gitu kan ya. Nah, jadi itu kami lakukan berputar begitu, dokter. Nah, mungkin memang Pamekasan belum bisa ini ya, Dok, belum bisa terbayang. Tapi itulah yang kita lakukan di Bangkalan, Dok. Dan Anda tahu di kasus-kasus Bangkalan itu hampir semua kasusnya jelek-jelek karena kan rujukan dari mana-mana ya, Dok ya. Nah, itu bisa tertolong dengan antivenom yang tepat waktu. Jadi saranku nih, Dok ya, teman UGD ketika menemukan kasus gigitan ular, kan nanti habis ini kita bikin WA ya dok ya. Nah jadi di Oke. WA itu langsung ngomong, oh ada kasus gigitan ular. Nanti kan saya akan bantu identifikasi toh, misalnya oke, berbisa nih dok. Nah saya akan memberitahu dinas kesehatan menyiapkan antibisa ular. Jadi ketika dokter besok paginya kan observasi tuh 24 jam gitu kan ya kayak. Nah dokter bilang, dokter Maha trombositopeni turun dikit Oke. aja misalnya turun 90. Nah kita sudah langsung berikan satu vial gitu dokter. Oh, jadi Nah, tanpa pemberian transfusi, Dok ya? iya dokter, Oh, betul. oke. Jadi Dok. maafkan ya dok, karena Oke, pemberian Dok. transfusi pada kasus gigitan ular itu nggak ada tempatnya. Tidak ada Tempatnya adalah tempatnya. pemberian antibisa ular. Iya. Oh, Nah, oke, jadi Dok. saranku nih dok, kalau dokter mau lebih cepat lagi, dokter save nomor saya. Jadi nggak usah minta Pak Budi lagi. Barangkali Pak Budi kan pasiennya banyak, dokter nggak dijawab-jawab Oke, nanti. Dok. Dok. Langsung dokter Terima kasih kontak infonya, saya, Dok. yo tak siapin dok. Makanya untuk bulan Juni ini aku akan pakai sistem baru tadi itu. Jadi di dinas kabupaten ada, di rumah sakit ada meskipun nggak banyak. Jadi kalau rumah sakit habis, Bulisa langsung ngontak dinas kesehatan habis nih karena pasiennya udah 2, misalnya gitu ya Bu. Nah nanti Ibu ditambah Siap, lagi seperti dokter. itu. Nanti seperti itu Bu. Gitu. Misalnya sama Bu Lisa tiba-tiba kontak dinas kesehatan susah ya kontakin aku Bu cepetan gitu ininya gitu. Kok podo-podo wong Medurone lho Siap. bukan gampang cepet ya Pak Budi ya. Baik. Nggih, Siap, sudah siap. terjawab ya Terima Dokter kasih, Rosi Dok. nggih. Oke, terima Iya. kasih. Oke, baik. Berikutnya untuk termin kedua ini 3 pertanyaan lagi sebelum kita tutup forum kita. Silakan Iya. Bapak Ibu 3 pertanyaan nggih Dokter Maha. Ya oke. Sama teman-teman Silakan raise hand yang Oh, ingin bertanya Bapak Ibu. Dokter Sri, bolehkah aku ini lagi sama salah satu expert dari Malaysia. Nah, ini Dokter Sabrina. Dokter Sabrina mau ngomong 1 menit bagaimana melakukan sebuah reduksi kasus gigitan ular. Beliau adalah Presiden Malaysia Toksinologi. Ayo dok, Oke. 1 menit. Teman-teman di rumah sakit. Baik. Dok. Silakan dokter. Dokternya sahabatku, Dokter Raden Budi. Assalamualaikum dan selamat datang. So, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bertugasnya di Ipoh Perak. Kayaknya di Semenanjung itu di 2 jam daripada Kuala Lumpur. Jadi kes snake bite di Malaysia itu sama juga, tapi bilangannya mungkin kurang daripada di Indonesia. Jadi memang ada banyak cabaran untuk menangani kes-kes snake bite di komuniti dan juga di hospital juga.
So sebab itu kita kena tingkatkan juga pengetahuan dalam kalangan para doktor kita dan juga para medik kita juga. Jadi cabarannya itu banyak. So saya percaya bahawa dengan knowledge yang kita ada, so kita mampu tangani kes-kes nearby ini. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, Dokter, di Pamekasan ini kan pulau kecil di Surabaya. Banyaknya ular tanah. Nah, Dokter tahu land snake di Malaysia kan juga ada, Dok. Apa tipnya, Dok, supaya mereka bisa menolong kasus ini? Karena kan bleeding ya, dan kondisinya cepat jelek ya, Dok ya. Okey, jadi ular tanah ni kalau di Malaysia jadi kami juga ada masalah, bukan masalah, maksudnya kami juga ada banyak kes melibatkan Malayan Pipiper ataupun ular tanah. Jadi apa yang perlu kita tahu dan kita buat untuk gigitan ular tanah adalah jika pesakit datang dengan segera ke hospital, maka close observation diperlukan. Dan sekiranya perlu memberi antivenom kerana bengkaknya itu berlanjutan ataupun adanya tanda-tanda pendarahan, maksudnya ketika itu memang kita harus memberikan. Oke, ya. Jadi kita sekarang udah beli, Dok, kayak Malaysia. Kita beli dari Thailand dan hasilnya sangat bagus di Indonesia, sangat bagus. Dokter Nanang Suyanto, tak lihat Anda datang nih, Dok. Halo Pak Direktur, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Dok. Ada pertanyaan enggak? Alhamdulillah sehat, Dok. Ya ini temanku nih, Dokter Sabria. Ini Pak Direktur, temanku juga. Ya. Gimana Pak Direktur? Alhamdulillah, ini sehat, Dok. Mau juga? Antivenomnya oke? Mau juga enggak? Mau dong, Dok. Daerah saya kan agak jauh dari kota. Ya, kasusnya banyak enggak di Waru? Untuk sementara belum ada, Dok. Oke. Mungkin nggak tahu teman-teman yang di puskesmas mungkin. Oh, oke. Kalau yang masuk UGD belum ada ya, Dok? Aku mau dikasih datanya, Dok, kayak Dokter Pratin Bukti. Ya. Oke, siap, Dok. Ya, oke. Oh ya, Dok, terima kasih kiriman bukunya. Oh ya, nanti tak inikan lagi ya. Oke, aku punya utang belum ngirim yang hard copy. Nanti tak kasih yang hard copy, ya. Ya. Oke, makasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada. Oke, baik. Sudah ada yang ingin bertanya lagi? Ini Dokter Maha, Pak Doni. Ya, boleh. Silakan Pak Doni. Baik, terima kasih Bu Nurul. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana? Sebelumnya saya sih menduduki di bidang penunjang medik dan farmasi, sekarang sudah di Kabak TU, tapi profesi saya kebetulan apoteker, Dokter. Iya, ngeri loh Pak, menduduki itu ngeri loh Pak. Ya, mohon maaf. Menduduki. Ya. Gimana? Profesi saya kebetulan apoteker, tetapi saat ini saya menjabat di Pak Direktur Dr. Budi mempercayakan saya di Kabak TU. Tetapi mohon izin di forum ini boleh saya punya gambaran, Dokter, bahwa ya, boleh. Karena di sini juga ada Pak Kadinkes, ada teman-teman dari Pak Nanang, Dokter Budi, dari Waru ya, teman-teman dari Puskesmas juga hadir. Mohon izin Pak Saifuddin, saya bahkan terpikir Dokter Maharani, Dokter Maha, bahwa Walah salam ya. Hadir Dokter Maha. Nah ini Dokter. Siap, baru nyampe di rumah ini. Waduh, aku kangen ini Pak. Gimana kabarnya istrinya Pak? Temen kos. Alhamdulillah sehat. Monggo, kangen nih, lama nggak jumpa ini. Iya ya, aku tak pulang nanti tak mampir wes. Kangen Ayo. saya. Iya, ini siapkan gorengan. Pak Saya Saifuddin. siapkan gorengan di rumah. Asik. Soto Pak, soto Pak Sapaing.
Jangan Iya. lupa sambal tumpang dok. Pak Saifuddin, kalau gitu kan program ini nanti anti bisanya itu ditaruh di Dinkes ya Pak, gitu ya. Ya. Terus kita akan bagi nanti mungkin akhir Juni nanti akan dikumpulin semuanya, atau mungkin kalau Pak gampangnya aku tak pulang aja wis, aku tak yang ngomong nanti daripada susah ya toh. Nah jadi nanti ditaruh di rumah sakit sama di sama di dinas Pak. Kenapa? Ya. Karena rumah sakitnya kan banyak. Jadi nanti di rumah sakitnya Dr. Budi, rumah sakit Pamekasan dikasih, rumah sakitnya Dr. Nanang, rumah sakit baru dikasih, ya kan? Nanti buffer stoknya ada di dinas kesehatan, gitu Pak. Nah nanti jikalau ya Dr. Saifuddin misalnya habis, nanti tinggal ngontak Bu siapa tuh Farida ya, Farida dinas provinsi Pak. Nah jadi nanti misalnya yang paling banyak habis tuh polihematom Pak, nanti karena kan kasusnya perdarahan banyak ya kan. Nah nanti saya akan ngomong Bu Farida kalau habis bisa ngontak Pak Zainal yang ada di program di Kemenkes, sehingga nanti nggak sampai kehabisan. Kan tadi kasihan dokter bedanya bingung kalau habis gimana gitu kan ya. Nah jadi kayak gitu Dr. Saifuddin. Terus prosedur pelaporannya itu setiap bulan Pak. Nanti tak kirimkan formnya ya. Sebetulnya sudah kita kirimkan ke dinas provinsi. Cuma katanya dinas provinsi itu orangnya ganti jadi Bu Farida itu. Dulunya siapa gitu loh. Nah jadi mungkin pergantian itu formnya ada yang tertinggal belum disosialisasikan ke kabupaten kota. Gitu. Mumpung sekarang aku jadi ketuanya nasional ya, Dr. Saifuddin, Dr. Nanang, Dr. Budi, Konco Dewi toh ya kita ya. Nah, jadi kalau ada apa-apa aku dikontak ya, Dr. Udin ya. Supaya Terima kasih Dr. Sai rawuhnya dalam forum ini Dok. Kami. Mungkin lanjut. Ini mungkin Dr. Maha. Jadi tadi Dinkes karena disebut-sebut. Wah, ini kayaknya saya tidak bisa lari ini. Harus ada menjadi bagian dari tata kelola snack bite ya. Iya, betul. Dinas tadi sudah disampaikan. Ya, karena hibah, maka yang tanggung jawab Dinas Kesehatan gitu katanya Pak Menkes. Iya, wong ada apa-apa. Kemarin itu saya cerita ke direktur, ada 2 snack bite. Lapornya bukan ke direktur, lapornya ke saya. Lo katanya Pak Udin ininya, timnya Pawang Pak. Satunya meninggal, kemarin satunya meninggal, kemudian satunya insya Allah selamat. Nah itu yang kemudian mungkin Dr. Budi, Pak Direktur menginisiasi pertemuan hari ini. Saya terima kasih Pak Direktur, Dr. Maha. Kan loh Pak, dikontak aku kapan aja bisa. Gitu. Siap. Kemudian ini bekal untuk teman-teman puskesmas ini apa ya, Dr. Maha ya? Ini kan teman-teman di periferi ini kan mungkin paling banyak menemui di sini depan. Puskesmas itu first aid. Ya dokter ya. Nah tapi untuk yang neurotoksin agak susah tuh dok, karena memang di puskesmas tuh harus bisa pasang ETT dan bagging dan ventilator. Jadi kalau saran saya seperti yang kita lakukan di Papua tuh kita bagikan anti kolinesterase, sedangkan di puskesmas merujuk ke rumah sakit kayak gitu dok. Tapi kalau yang hemotoksin sebetulnya seperti yang saya lakukan di Lebak, kalau itu puskesmasnya jauh dari rumah sakit, kita bisa kirimkan antivenomnya, asalkan puskesmas mau berkonsultasi di WA itu. Gimana kalau Dr. Udin bikin WA-nya ya dok, sama Dr. Udin dan Dr. Gitu. Jadi aku gampang untuk nolonginnya, gampang gitu. Siap. Ya, terima kasih untuk tindak lanjut berikutnya. Nanti mungkin ntar WA aja. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Dr. Sai. Untuk istrinya ya, Dok. Nyun sewu, mungkin bisa dilanjutkan dari Pak Doni. Tadi pertanyaannya belum tersampaikan, Dr. Maha. Pak Doni, boleh Pak Doni. Silakan Pak Doni. Baik, Dr. Maha. Sebenarnya ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Saifuddin baru saja, terutama yang terkait dengan rujukan. Artinya ketika gigitan ular ini memang resikonya adalah perubahan kondisi pasien yang begitu cepat. Kemudian merujuknya, jadi dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit yang lebih
ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Saya pikir kemudian saya terpikir bahwa harus ada satu komponen variabel dalam proses rujukan itu, sehingga ada informasi nih bahwa datanya gigitan ularnya apa misalkan, atau kondisi yang sudah diberikan apa gitu, sehingga Ya, Pak ketika WA tadi, Pak. sampai ke dokter Pak Maha itu sudah dapat informasi yang update gitu Bu dokter. Iya, pakai WA, Pak. Ya seperti yang saya lakukan di Jawa Barat, kemudian di apa namanya tuh di Banten, Baduy itu Pak, suku Baduy itu kita lagi berjuang Halo. untuk suku Baduy karena semuanya juga luar tanah, sama dengan Madura. Nah, jadi kalau ada WA itu, puskesmas tuh bisa ngontak di situ. Dokter Maha ada kayak gini, dokter siapa tadi, dokter bedah ada kayak gini, misalnya kayak gitu ya. Sehingga kita dengan mudah bisa tolongin, gitu Pak. Baik dokter, baik. Terima kasih dokter. Sama-sama Pak Dodi. Cukup Ya, Pak gini Dodi. aja sih. Saya sih berencana secepatnya kan mau pulang nih, mau pulang kampung saya bulan Juni-Juli ya. Jadi nanti waktu Juni-Juli itu saya pulang kampung, aku tak mampir wis ke Pamekasan, nanti bisa mampir ke Bebek Sinjai. Monggo dok, Ditunggu, dengan senang hati ditunggu dokter dokter. Maha. Dokter Saifuddin, soto ya dok. Ditunggu. Siap. Nggih, matur nuwun. Nggih dokter, kami tunggu dengan senang hati. Mungkin satu lagi pertanyaan dokter Maha, nggih? Boleh Oke, ya. silakan Bapak Ibu sekalian sebelum kita akhiri forumnya. Satu lagi pertanyaan untuk dokter Maha mungkin. Silakan raise hand. Pak Sugi mungkin. Pak Sugi dari IGD RSUD. Ada pertanyaan Pak Sugi? Sorry. Halo? Ya, gimana? Adakah yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Oh, ada yang raise hand siapa ini? Silakan. Oke. Selamat sore, Dok. Oke, Saya Dok Dali dari silakan. Rumah Sakit Dr. Slamet Martodirjo. Yang ingin saya tanyakan, Dok, barangkali ada tips dan trik dokter dalam melakukan KIE kepada pasien supaya mau untuk rawat inap dan diobservasi gitu, Dok. Karena kalau orang Madura ini kebanyakan mereka itu digigit ular tuh harapannya ke rumah sakit tuh dapat sabu gitu, Dok. Padahal kan tidak semuanya harus masuk sabu begitu, dokter. Sehingga akhirnya pasien tuh banyak yang walaupun itu ularnya ular tanah, tapi akhirnya memilih untuk pulang APS. Mohon berbagi dan trik KIE-nya mungkin, Dok. Iya, kebetulan orang Madura, Mbak. Oh, Dokter Budi itu tahu. Aku nih masih saudaranya Dokter Budi ternyata. Iya, dari keturunannya itu dari apa namanya di Bangkalan Cakranengrat itu. Dokter Budi ini masih saudara saya. Nah, Dokter Budi ya kaget karena puluhan tahun kita jadi teman nggak tahu kalau saudara. Nah, jadi orang Madura, orang Madura itu ciri khasnya adalah dia tidak bisa dialusin, Mbak. Jadi betul, aku kan lama di Bondowoso ya, 7 tahun di Bondowoso. Jadi kita harus ngomong hal yang buruk yang akan terjadi kalau dia tidak mau menurut kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang Madura itu biasanya kalau kita kasih tahu terus-menerus itu mau dengerin. Itu kebaikannya orang Madura. Kalau kita cuma ngasih tahu 1 kali gak didengerin. Tapi kalau kita ngomong 2 kali, 3 kali ya didengerin gitu. Terus kita harus ngomongnya terus terang sama orang Madura. Karena kalau nggak terus terang, maka orang Madura itu masih ada alasan gitu. Kayak biasa ya. Jadi misalnya dokter ngomong, oh ya udah Pak, gak apa-apa dibawa pulang. Oh jangan, Bapak dokter harus ngomong, ini kalau dibawa pulang ini ya perdarahan bisa mati loh. Karena kalau nggak diomongin gitu, ya gak jelas. Jadi sebetulnya triknya orang Madura adalah kita ngomong apa adanya saja. Nah, kalau kita ngomong apa adanya, orang Madura ini akan berpikir lah, kalau mati gimana nanti, gitu kan? Apalagi kalau rumahnya jauh. Misalnya Pamekasan, terus nanti itu rumahnya di perbatasan sama Sumenep sono, misalnya gitu ya. Nah, jadi
Ya kalau bisa kita edukasi supaya dia tidak jadi untuk pulang paksa gitu. Terus orang Madura itu salah satu masalah utama, nah ini yang saya agak kasihan, adalah masalah keuangan, Mbak. Dok, maafkan ya, aku kan lama bersama mereka ya. Jadi kalau dulu tuh ya aku ini nggak tahu ya, tapi memang menurut saya pasti Dokter Budi juga setuju dengan aku. Jadi dulu kalau ada kasus gigitan ular di Bondowoso misalnya, itu murah. Makanya Anda kan tahu tuh, 10 tahun saya bekerja itu kan gratis antivenomnya ya. Karena saya belajar dari saya bekerja di Bondowoso itu, ternyata mereka masalah utamanya masalah keuangan. Kalau kita ngomong, oh ini antivenomnya gratis, kan nanti ini pemerintah kasih gratis. Pak Budi Sadikin tuh udah tak omongin, Pak gratis loh, nggak boleh bayar loh. Karena kan mahal toh itu ya. Nah, kalau biosef kan masih bayar ya kan. Tapi kalau yang hibah ini gratis. Jadi Anda harus bilang, ini gratis loh. Jadi hanya membayar pelayanannya, atau yang membayar pelayanannya kan BPJS tuh ya. Nah, jadi ngomonglah bahwa antivenom ini mahal dan gratis. Maka mereka akan bisa menghargai usaha dokter untuk menolong nyawa mereka dengan memberikan obat-obat yang mahal tadi. Nah, itu triknya untuk menolong orang Madura. 1, memang kita harus ngomong apa adanya, jujur. 2, ketahuilah bahwa salah satu masalahnya adalah karena keuangan. Jadi kita harus ngomong bahwa obat itu gratis. Dan yang ketiga, menurut saya, ngomonglah terus-menerus, Dok. Nggak apa-apa, untuk jual, nggak apa-apa. Karena biasanya gini, orang Madura itu kan nanti keluarganya banyak, ya kan? Nah, nanti yang datang pakliknya, besoknya buleknya, mbahnya, gitu toh, tetangganya datang rame-rame. Nah, Anda harus melakukan edukasi terus-menerus. Kelemahan kita para dokter adalah kita capek deh untuk ngomong, gitu. Padahal sebetulnya kalau kita ngomong continue akan menolong mereka, gitu. Baik. Dokter, maukah ngomong 1 menit untuk teman-teman? Ini ada guru saya yang Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini adalah guru saya dalam bidang gigitan ular. Monggo dokter, silakan dokter. Terima kasih. Madura nih. Oh, oke. Bisa ngomong bahasa Melayu ya. Silakan dok. Selamat Baju Jaya sekalian. Mohon bantulah Dr. Maha dalam usaha untuk memperkasakan perawatan gigitan ular di Indonesia. Nah, insyaallah. Saya sudah ke Bondowoso, saya sudah ke Kediri juga. Iya, betul. Ke Madiun. Madiun. Iya. Ini Pak Direkturnya Pak Budi sahabat saya. Pak Raden Budi kalau mau panggil Dokter Kal bisa Pak. Ya, silakan saya bisa ajak ke Indonesia jika dijemput. Ya, sudah biasa kita. Tapi ular tanah kalau di Pulau Madura. Iya. Malayan Viper. Plasmarodostoma. Betul. Tipsnya apa dok kira-kira untuk reduksi itu di rumah sakit? Ya, sekarang kita sedang dalam usaha untuk mengurangkan kasus gigitan ya. Jadi mungkin perlu engage dengan masyarakat tentang first aid. Yes. Dan first aid adalah sudah terlambat. First aid maksudnya sudah digigit baru kita lakukan sesuatu. Tapi saya rasa penting ialah prevention is better than cure. So how to prevent, jadi dengan masyarakat memberitahu jangan kaki ayam ya, kaki ayam ya, pakai kasut dan sebagainya. Diikat. Yang diikat jangan diikat ya. Terus aja ke hospital, insyaallah. Ya, oke. Jadi Prof. Khaldun ini adalah guru saya untuk gigitan ular. Nah, Dr. Saifuddin ini kepala dinasnya teman juga, Dr. Saifuddin. Kalau Dr. Saifuddin misalnya berkenan, nanti saya ajak Dr. Khaldun dan Dr. Sabrina ke Pamekasan ya. Karena dulu murid-murid Dr. Khaldun ini pernah saya ajak di salah satu acara di ID Pamekasan. Mungkin Dr. Saifuddin ingat ya, tahun 2019 ya. Ada empat murid dari Dr. Khaldun ini yang saya ajak ke Pamekasan. Mereka sudah tahu Pamekasan. Gitu. Ya gitu ya, jadi memang prevensi, saya kira ini oleh Dinas Kesehatan, itu memang paling penting, edukasi prevensi. Sedangkan untuk rumah sakit, tentu saja identifikasi yang benar dan sebagainya. Gitu. Baik, terima kasih. Baik, Dokter Maha. Ya, Halo? Dokter Khaldun. Ya, apa Dok? Video Maha ada membuat video bagaimana penanganan gigitan ular di Indonesia. Ya. Very nice di YouTube. Sama nanti Khaldun juga yang tapi yang YouTube itu. Oh, yang itu. Ya. Ya. Baik.
nanti di-share-kan. Ya, nanti saya share. Saya ada bersama Dr. Khaldun untuk elastic bandage ya waktu itu ya dok. Ya. Sama yang satunya adalah tentang penanganan prevensi. Nanti kita kirimkan. Gitu. Jadi hari ini khusus ya untuk Pamekasan kita dapat 2 tamu istimewa, Prof. Khaldun Ismail sama Dr. Sabrina, ketua dari MST. Gitu. Baik, terima kasih sekali Dr. Maha sudah menghubungkan kami dengan profesional yang luar biasa nih dari luar negeri nih. Iya, karena kemarin itu aku janji sama dokter yang di Lamongan ya, sama dokter Dimas ya, udah tak bawa teman-teman dari Myanmar, dari Filipina. Sekarang khusus untuk Pamekasan dari Malaysia. Oke, terima kasih banyak dok. Nggih, karena ya, waktu Dokter kita Saifuddin, Dokter Budi, Dokter Nanang berkenan ya dok. pasti berkenan. Terima kasih Dokter Maha. Nggih, bahagia sekali. Baik, terima kasih Dokter Maha. Mungkin sebelum kita akhiri acara kita pada sore hari ini, dokter mohon berkenan untuk memberikan closing statement nih dari apa yang sudah, nggih, silakan. Oke, dokter mau diundang karena sama Kadinkesnya karena teman. Ya, oke, closing statement-nya saya adalah gini, stop mistis dan mitos menjadi medis. Ya, jadi nggak perlu lagi pakai cara-cara mistis dan mitosnya, orang Madura paling pinter mistis dan mitosnya. Jadi kita ganti dengan medis. Gitu ya dok, kira-kira. Oke, dokter Nanang, dokter Saifuddin, dokter Budi, nanti tak ajak Prof. Khaldun sama dokter Sabrina keliling Pulau Madura ya. Makam nenek moyangku di Bangkalan. Nggih, nggih. Sudah. Matur nuwun dok, sudah cukup dokter closing statement-nya? Semoga berguna ya apa yang kita bincangkan hari ini. Dan jangan lupa deh nomor saya, dokter Budi, dokter Nanang, Pak Kadinkes, dokter Saifuddin ya. Kalau ada bapak kontak aja, apa-apa gitu. Nggih, nggih. Baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih Dokter Maha sudah luar biasa sekali. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih atas ilmunya dok. Semoga menjadi pahala ibadah. Nggih. Amin, amin, amin. Semoga berguna. Ya, sampai ketemu lagi. Insya Allah sehat selalu dok. Jangan lupa ditunggu di Pamekasan kalau mudik ke Kediri. Dokter Khaldun sama dokter Sabrina. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore. Baik Bapak Ibu sekalian. Demikianlah Zoominar kita di siang sore hari ini tentang tata cara penata laksanaan Snakeback ya. Kemudian dari pertemuan kita sore hari ini kita bisa simpulkan bahwa ternyata koordinasi itu adalah sesuatu yang sangat amat penting. Selama ini kita tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Maha, kita kurang koordinatif ya dengan beliau sehingga penata laksanaan itu sepertinya belum secara signifikan kita lakukan. Oleh karena itu ke depan mudah-mudahan tadi beliau sampaikan bahwa kita akan bentuk grup WA yang di sana ada kehadiran beliau sehingga kita bisa secara cepat berkomunikasi beliau ketika ada kasus snakebite. Kemudian juga ada satu kewajiban nih kita juga sebagai fasilitas kesehatan untuk melaporkan secara berkala kasus-kasus snakebite sehingga bisa diketahui nanti kebutuhan dari antivenom yang kira-kira di rumah sakit itu butuhkan berapa, bisa tahu dan bisa tersedia ya. Tadi sudah dijelaskan juga distribusinya bisa melalui Dinas Kesehatan untuk yang hibah dari pemerintah dan juga ada pengadaan dari Biosafe ya, dari Bio Farma. Kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan setelah ada forum ini koordinasi kita dengan dalam penata laksanaan snakebite lebih bagus lagi sehingga pasien kita bisa terselamatkan seperti itu. Mungkin saya cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kemajuan kita dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya untuk pasien-pasien dengan gigitan ular. Saya tutup. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di forum-forum berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu.